Selamat datang di FK Channel. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 129. Sebuah kartu Amex. Kartu yang tergeletak di depannya benar-benar kartu hitam Amex yang legendaris. Tidak lebih dari 5 buah kartu hitam Amex di seluruh kota Niumhi. Siapapun yang memiliki kartu ini pasti seseorang yang terhormat dan terkemuka. Bahkan dengan pemikiran ini, Sherry Wilson menenangkan dirinya. Jumlah pemegang kartu hitam Amex sangat sedikit, dan bank pun bahkan memiliki loket pelayanan khusus demi privasi pelanggan kartu ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke sini untuk masalah sepele seperti menaikkan jumlah penarikan. Ditambah lagi, pelanggan kartu ini adalah orang-orang yang bergengsi yang mengenakan pakaian mewah. Mereka tidak akan mau repot-repot mengantri di kasir kecil seperti ini. Pikiran Sherry Wilson terpaku. Antara kartu ini palsu, atau ini dicuri dari suatu tempat. Orang-orang saat ini benar-benar punya nyali untuk mencoba ini, ya. Menatap Harvey York, Sherry Wilson menggelengkan kepalanya dalam hati. Bibirnya lebih mencibir dengan maksud meremehkan. Hal berikutnya yang Harvey tahu, Sherry Wilson menekan alarm darurat. Segera, sirine berbunyi di sekitar bank dan penjaga bersenjata berat muncul dari sudut ruangan. Suasana tersebut mencengangkan Harvey York. Apa ini? Kita bahkan tidak diizinkan untuk menarik tunai dari bank ini. Siapapun yang mentransfer uang dari bank ini akan dibunuh. Menyadari perubahan ekspresi wajah Harvey, Sherry Wilson merasa bangga akan kejadian ini. Dia berdiri dan menatap Harvey York dengan cibiran. Jadi tebakanku benar, kau adalah pencuri. Tapi aku yakin kau tidak tahu bahwa kami hanya punya 5 kartu hitam Amex di seluruh kota Niumhi. Siapapun yang memegang kartu itu adalah seseorang yang besar, bukan pria pengemis sepertimu. Sherry Wilson merasa puas dengan dirinya. Dia tidak pernah menyangka akan menangkap pencuri sepanjang karir kerjanya. Bayangkan bagaimana jutawan pemilik kartu ini akan memperlakukannya. Sherry akan dapat kesempatan untuk menjadi terkenal. Sherry Wilson menjadi bersemangat saat memikirkan betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan kesempatan seperti ini sekarang. Para pelanggan yang sedang menyelesaikan urusan bank mereka langsung mundur serempak, menatap Harvey York dengan ekspresi waspada. Seorang wanita yang dipenuhi dengan berlian dan permata dari ujung kepala sampai ujung kakinya berteriak, "Ada apa ini? Bukankah bank ini adalah bank teraman di seluruh kota? Dan sekarang ada pencuri bersama kita di sini." "Iya, jika kami mengalami hal yang berbahaya, bagaimana Anda akan mengganti kerugian kami? Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari ini?" Bawa dia ke polisi sekarang juga. Semua orang di sekitar mengamati Harvey dengan jijik. Pencuri benar-benar paling buruk. Terdengar keributan dari kerumunan itu, dan Harvey York tidak bisa menahannya lagi. "Kau pikir fakta bahwa dirimu yang malang tidak punya kartu Amex sendiri artinya orang lain juga tidak bisa punya?" Sherry Wilson menyeringai puas. "Apalagi sekarang. Maksudmu kau seorang jutawan yang mencoba terlihat sederhana. Kau sendiri yang tahu apakah kau mencuri kartu hitam Amex atau tidak." Orang-orang mulai berkumpul dan mengelilingi mereka. Bahkan para penjaga yang mengeluarkan senjata mereka pun berdiri dengan kaku, bersiap untuk memanggil polisi kapan saja. Detik itu juga, seorang wanita yang berbalut busana bisnis dan rambutnya yang diikat kuncir kuda tinggi muncul dari kerumunan dengan terburu-buru. "CEO, kau baik-baik saja?" Kecemasan dan kekhawatiran memenuhi wajah Yvonne Xavier. "Apa yang terjadi? Saya baru selesai memarkir mobil." Yvonne melirik sekilas pada penjaga sekitar dan berkata, "Dia adalah CEO perusahaan kami. Bagaimana mungkin dia seorang pencuri?" Yvonne Xavier tidak bisa berkata-kata. Setelah dia mendapatkan tempat parkir, seseorang memberitahunya bahwa ada pencuri di dalam bank. Kemudian dia baru tahu, Harvey York lah yang dituduh sebagai pencuri. Betapa konyolnya itu. Perkiraan nilai harta untuk Harvey York adalah sekitar hampir 10 miliar dolar. Jika ada yang bisa dicuri, satu-satunya hal yang dia curi adalah hati seseorang, dan tidak ada lagi yang lain. Harvey York terkejut, ketika merasakan kehadiran Yvonne. "Bukankah aku suruh dia menunggu di mobil? Apa yang dia lakukan di sini?" Wow, kedatangan Yvonne Xavier langsung menarik perhatian para pria. Dengan wajah yang cantik dan bentuk dada yang padat, Yvonne Xavier adalah pemandangan yang menakjubkan. Kuncir kuda yang dimilikinya membuat dia terlihat lebih muda dan menawan. Kemudian, Yvonne melangkah dengan tumit sepatunya berdiri tepat di sebelah Harvey York. Sherry Wilson pun akhirnya berkata, "Lihatlah ini, nona cantik. Melihat betapa menarik dan elegannya penampilan Anda, saya kira Anda terpikat oleh pria ini, bukan? Pria ini sudah jelas seorang miskin.
Dia bahkan berani untuk mencuri kartu Amex yang tidak tahu dari mana. Jumlah uang di dalamnya cukup besar untuk membuat dia dipenjara seumur hidup. Saya sarankan Anda untuk pergi sekarang. Akan sangat memalukan bila wanita semenarik Anda juga ikut di penjara. Bab 130. Saat dia berbicara, Sherry Wilson tertawa mencemooh DI dalam benaknya. Penampilan, tubuh, dan keanggunan Yvonne Xavier tidak hanya satu kelas di atasnya. Sherry iri, tapi dia menolak untuk mengakuinya. Pencuri ini berbeda. Dia berkeliaran berbohong pada orang-orang bahwa dia adalah seorang CEO, betapa tidak tahu malu pria ini. Yvonne Xavier mengarahkan tatapannya pada Sherry Wilson dan berkata dengan nada serius, tolong hati-hati dengan omongan Anda. Ini CEO perusahaan kami. Jika Anda terus bersikap tidak menghargai seperti ini, kami tidak akan ragu untuk membuka akun di bank lain. Mungkin bank Anda bereputasi baik, tapi di kota ini masih ada bank yang lain. CEO kami sendiri yang berinvestasi jutaan dolar tanpa mengedipkan mata, dan kau memanggilnya pencuri. Ini benar-benar lelucon paling buruk yang pernah ada. Sherry Wilson menilai Yvonne Xavier dari atas dan bawah lalu menjawab dengan jijik, haruskah aku percaya kau hanya karena kau bilang dia bukan pencuri? Apakah kau tahu apa itu kartu hitam Amex? Hanya orang-orang yang memiliki miliaran dolar di bank kami yang berhak untuk memegangnya. Bagaimana bisa kau percaya pria yang terlihat miskin ini memiliki uang sebanyak itu? Jika bukan dicuri dari suatu tempat, apalagi yang mungkin? Yvonne Xavier mengernyitkan alisnya. Bisakah kau berhenti bermain-main? Kau bisa dengan mudah memeriksa identitas pemilik kartu itu dengan memasukkan sandinya, kan? Mendengar itu, Sherry Wilson semakin mencibir. Dia berseru dengan keras, periksa kartu dan sandinya. Apa kau tahu kartu ini tersambung dengan ponsel pemiliknya? Setelah seseorang mengakses detail kartu, akan muncul pemberitahuan. Bagaimana jika pemiliknya berpikir bank kami bertindak tidak sopan? Sudah jelas ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau pikir kau bisa berbuat apa saja dengan wajah cantikmu itu, bahkan sampai memaksakan seseorang yang terkemuka dan terkenal. Orang-orang sekitar mengoceh tanpa henti setelah mendengar apa yang baru Sherry Wilson katakan. Wanita ini sungguh naif, sungguh sia-sia penampilannya. Bagaimana dia bisa percaya pria miskin ini adalah seorang CEO? Saat itu kepala manajer bank, seorang pria paruh baya dengan perut besar, melangkah mendekat dengan tangan di belakang badannya. Dia menyadari situasi dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sherry Wilson dengan cepat menjawab, kepala manajer, pria ini mencuri kartu hitam Amex salah satu pelanggan VIP kita dan mencoba menipu kami. Apa? Kartu hitam Amex? Keringat menetes di dahi kepala manajer saat dia kehilangan ketenangannya. Akan jadi masalah besar jika salah satu dari VIP kehilangan kartu hitam Amex mereka. Dia mengalihkan pandangannya pada Harvey York dan kartu hitam Amex di tangannya, dan menarik nafas yang dalam penjaga, bawa dia pergi. Bawa dia ke ruang keamanan sebelum saya menghubungi pemilik kartu itu. Kepala manajer segera memerintah, wajahnya kaku. Saya yang akan memutuskan memanggil polisi atau tidak. Sejumlah penjaga keamanan mengelilingi Harvey, sikap mereka mengintimidasi. Salah satu dari mereka bahkan menodong Harvey dengan senjatanya. Harvey York memandang dengan marah. Dari awal dia tidak menghiraukan para penjaga ini. Sejak Yvonne di sini, jika ada senjata yang ditembakkan Harvey tidak yakin apakah dia mampu melindungi Yvonne. Harvey tidak mencoba untuk melawan. Malahan, dia mengikuti penjaga keamanan dengan patuh. Kau kepala manajer, bagaimana bisa kau membawa seseorang tanpa menyelidiki masalah ini sebelumnya? Kata Yvonne, geram. Apa kau tahu betapa besarnya masalah ini? Kau telah selesai. Nona, Sherry Wilson mendekati Yvonne dan berkata dengan manis, mengapa kau tetap bersikap seperti ini padahal pria itu sudah dibawa pergi? Jika kau melanjutkan ini lebih jauh, kami akan membawamu juga karena telah mengganggu aturan bank. Oh, sekarang kau mau membawaku juga. Kau pikir kau akan mampu menangani konsekuensi dari semua ini? Teriak Yvonne dengan penuh emosi. Bahkan presiden bank ini memperlakukan kami dengan hormat. Kau pikir kau siapa? Kepala manajer melambaikan tangannya dengan acuh, alisnya mengernyit. Bawa dia juga ke ruang keamanan. Saya akan menghubungi pemilik kartu itu sekarang. Tak lama kemudian, Yvonne Xavier dibawa ke ruangan keamanan untuk menemani Harvey York. Ceklek. Sherry Wilson memasuki ruangan keamanan dengan tangan bersilang dan memandang rendah pada mereka. Ini sedikit nasihat untuk kalian berdua. Jika kalian ingin keluar dari sini dengan selamat, jangan pernah berpikir untuk mencuri lagi. Dan kembalikan kartu itu pada kami saat kalian menemukan yang lain lagi di suatu tempat daripada mencoba untuk menghasilkan uang dengan melakukan penipuan.
Berikan padaku kartunya sekarang. Kamu masih berani untuk menyimpannya di tangan kotormu. Apa kau masih berpikir kamu tidak cukup bersalah atas kejahatanmu? Hah? Harvey York mengabaikan seri Wilson dan menoleh ke Yvonne Xavier. Kau baik-baik saja. Sekarang dia tertangkap juga, aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika tidak, para penjaga keamanan akan turun sekarang. Bab 131. Saya baik-baik saja, Tuan, tapi Anda. Yvonne Xavier cemas. Bagaimana mungkin seorang CEO dengan status tinggi dihina dengan cara seperti ini, di tempat yang rendah ini? Harvey York menjawab dengan lemah, aku tidak apa-apa. Biarkan presiden mereka datang dan bertemu dengan kita. Kita akan berhenti menggunakan bank ini untuk rekening pribadiku, rekening perusahaan, dan dana investasi perusahaan. Baik, Tuan. Yvonne langsung setuju. Saat dia menatap mata Harvey, dia dipenuhi dengan tekad. Tidak ada keraguan bahwa CEO ini benar-benar seorang pemimpin sejati. Satu perintah darinya, akan menentukan hidup dan mati bank ini. Yvonne berpikir bahwa keputusan ini tidak dapat diubah, bahkan jika presiden benar datang. Apa kau masih berpura-pura? Kau masih punya nyali untuk berpura-pura. Sayang sekali kau tidak menjadi seorang aktor. Tegur Seri Wilson. Kau, ambil kartunya. Atas perintah Seri, salah satu penjaga keamanan dengan cepat mengambil kartu hitam Amex itu dari Harvey. Harvey terkekeh dingin. Dia tidak memberikan perlawanan dan membiarkan mereka mengambil kartu hitam Amex itu. Di kantor bank, Seri berseri-seri dengan bangga ketika dia menyerahkan kartu hitam Amex itu pada kepala manajer. Kepala manajer itu menepuk perutnya dan tersenyum lebar. Seri, kau tampil bagus kali ini. Kau bijaksana dan teliti, sesuai dengan sifat bisnis kita. Kau melindungi aset klien kita tanpa henti dan menjaganya tetap aman. Aku akan melaporkannya pada presiden dan pastinya akan merekomendasikanmu kali ini. Aku yakin kau akan segera dipromosikan. Jangan lupa orang tua ini ketika saat itu datang. Seri dengan hormat menjawab, apa yang Anda maksud, kepala manajer? Bukankah praktik melindungi klien kita, adalah pelajaran sehari-hari Anda bagi kami? Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan Anda juga. Kita harus mengingatnya ketika seseorang dari kantor pusat datang kemari. Hahaha, lumayan, lumayan. Aku tahu bahwa Seri adalah gadis yang cerdas. Kalau begitu, yakin saja aku akan mengevaluasi kinerjamu dengan tinggi saat penilaian nanti. Kau tidak perlu khawatir tentang bonus akhir tahun juga. Apapun yang aku peroleh nanti akan menjadi keberuntunganmu juga. Kepala manajer tertawa dengan keras. Oke, lebih baik Anda pergi duluan. Saya akan melaporkan ini ke bagian manajemen di kantor pusat. Baik, Tuan. Seri membungkuk sedikit dan undur diri dari kantor kepala manajer. Ketika dia pergi, dia malah mengangkat kepalanya tinggi. Seri tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan seperti itu ketika dia bertugas hari itu. Di kantor kepala manajer dengan cepat membuat panggilan telepon. Meskipun mereka hanya berbicara di telepon, dia mengangguk dan membungkuk sambil berbicara. Presiden, ini saya. Maafkan ketidaksopanan saya mengganggu Anda, tapi saya perlu melaporkan masalah yang sangat penting. Seorang pencuri mencuri kartu hitam Amex salah satu klien terbesar kita dan berusaha berbisnis dengan kami di sini. Iya. Nomor kartunya adalah. Tentu, kami akan nantikan kedatangan Anda. Setelah menutup telepon, kepala manajer penuh dengan kebanggaan. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan klien besar yang mana kekayaan bersihnya bernilai miliaran. Ini merupakan momen yang tepat bagi seorang manajer untuk dipromosikan. Dia sempat mendengar ada lowongan untuk wakil presiden di kantor pusat. Dia pun berharap klien besar ini dapat merekomendasikannya untuk posisi itu. Kepala manajer itu hampir mengeluarkan air liur saat sedang memikirkan hal itu. Di ruang keamanan bank, ponsel kuno Harvey tiba-tiba berbunyi. Dia melihatnya sekilas dan menyadari bahwa nomor itu berasal dari nomor layanan pelanggan pribadi bank. Dia sedang akan mengangkat teleponnya saat Seri masuk ke dalam ruangan dan mengambilnya. Dia tidak menghiraukan penelepon dan berkata, "Hei kau pria brengsek, kau pikir kau sedang berada di taman? Kau sedang ditahan dan masih berani diam-diam mengambil ponselmu. Apa ini? Ponsel kuno. Dasar miskin." Seri melemparnya dengan kuat, dan ponsel kuno Harvey terlempar ke sudut ruangan keamanan. Dering telepon yang kencang berhenti tiba-tiba. Kau sudah berlebihan. Wajah Harvey yang awalnya tidak gelisah tiba-tiba berubah drastis, dan ekspresinya menjadi mengerikan. Ponsel itu satu-satunya pemberian yang diterima dari Mandy Zimmer. Namun dihancurkan oleh jalang ini yang meremehkan orang lain. Brak, Harvey berdiri. Satu tendangannya membuat meja di depannya melayang.
Berani sekali kau. Tanpa peringatan apapun, penjaga keamanan terdekat maju ke depan dengan marah dan bersiap memukul Harvey dengan tongkat listriknya. Harvey bahkan tidak melirik penjaga keamanan itu, dan menendangnya dari samping. Gedebuk. Penjaga keamanan terlempar ke belakang dan menabrak sudut ruang keamanan itu. Dia meringis kesakitan, tidak mampu untuk berdiri. Mata Harvey berkobar karena amarah. Tidak ada yang melihat ini akan datang. Domba jinak yang ditangkap oleh penjaga keamanan beberapa waktu lalu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Penjaga keamanan lain langsung mendatangi Ivene dan memegangnya, bermaksud menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Harvey. Harvey mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kuat jari-jari penjaga itu. Dia milikku. Siapa yang mengizinkan kamu menyentuhnya? Krak, retakan tajam terdengar di udara. Harvey telah mematahkan jari-jari penjaga keamanan itu. Tendang, buk, pukul, buk. Penjaga keamanan lainnya bergegas maju menyerang Harvey. Namun, tendangan dan kemampuan berkelahi Harvey membuat semuanya terbang melayang ke sudut ruangan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk bangkit lagi setelahnya. Bab 132. Harvey York telah menahan dirinya untuk bertindak berlebihan. Selain penjaga keamanan yang mencoba menangkap Ivene Xavier, dia cukup bermurah hati terhadap yang lain. Tubuh penjaga keamanan ini telah menjadi sangat rapuh, dan wajahnya terus mengernyit kesakitan. Pergerakan pencuri itu tidak disangka sangat tangkas dan terampil. Meskipun para penjaga keamanan menjalani hidup dengan penuh dimanjakan, mereka cukup cakap dan memiliki banyak kemampuan. Namun, mereka tidak menyangka akan kalah dalam perkelahian seburuk ini. Seri menyaksikan adegan tersebut dengan mata terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Pada saat itu, tidak ada reaksi lain yang dapat dia berikan. Jika ada obat untuk memutar waktu, dia pasti tidak akan merampas ponsel Harvey. Harvey tidak ada niat untuk berhenti. Dia menginjak-injak paha penjaga tersebut, membuatnya berlutut secepat mungkin. Harvey berkata pelan, sebagai seorang pria, kau tidak boleh memukul seorang wanita dalam keadaan apapun. Ini merupakan prinsip dasar. Lebih baik kau minta maaf. Atau, aku akan buat kau menjadi cacat hari ini. Ah, jingan kau. Apa kau tahu tempat apa ini? Kau bangkai. Penjaga keamanan ini adalah kepala tim dari sekelompok penjaga itu dan memiliki pangkat yang cukup tinggi di dalam bank. Dia belum pernah bertemu perlakuan mengerikan seperti ini dalam hidupnya. Dia menggertakkan giginya, tidak ingin menyerah dengan mudah. Penonton melihat dengan ngeri. Oh, Harvey menendang, dan terdengar suara retakan. Paha kaki dari penjaga keamanan patah. Kemudian Harvey menatap kaki yang lainnya. Dia bertanya dengan dingin, apa kau akan minta maaf? Ini, seseorang, tolong. Cepat, tolong bawa siapapun ke sini. Seri Wilson tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia langsung membuka pintu ruang keamanan dan berteriak minta tolong. Seri menolak untuk percaya apa yang baru saja dia lihat. Bukankah di sana ada 4 atau 5 penjaga keamanan? Tapi pencuri ini telah berubah menjadi buas. Apa dia sudah lelah untuk hidup? Apa dia tidak takut kami memanggil polisi? Ivene satu-satunya orang di tempat kejadian itu yang tidak terpengaruh. Dia jelas tahu betapa jago CEO-nya itu. Jika dia tidak berada di tempat itu, Harvey akan menyerang lebih cepat. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk bereaksi. Jingan, lepaskan kepala tim kami. Pada saat itu, 10 penjaga keamanan lagi pun masuk. Salah satunya membawa senapan. Ketika Harvey melihatnya, dia mengunci leher kepala tim keamanan dengan lengannya dan menempatkan orang itu di depan untuk menghalangi badannya sendiri. Silakan, tembak jika kau ingin melakukannya. Aku cukup penasaran siapa yang akan mati di antara kita. Kata-kata Harvey mengakhiri kekacauan dari adegan itu. Penjaga keamanan yang tadi berteriak-teriak tidak berani melakukan gerakan apapun. Semua penjaga keamanan itu gugup dan terkejut. Mereka mengamati Harvey dari atas ke bawah, ketakutan. Mereka belum pernah bertemu pencuri yang begitu mendominasi. Dia mengenakan pakaian orang miskin, tetapi dia memiliki aura yang mengintimidasi. Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Apa Jingan ini benar-benar seorang pencuri? Suasana di dalam ruang keamanan sekarang sangat tegang. Seakan-akan udara menjadi dingin dan suram. Hei sialan, jangan bertingkah terlalu sombong. Apa kau tidak takut kau tidak bisa keluar dari bank hari ini? Kepala tim keamanan berbicara dengan kesulitan. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayah baptisku adalah presiden dari bank ini. Kau akan mati. Presiden. Harvey tertawa ringan. Dia punya anak laki-laki tidak berguna sepertimu.
Sebuah kemalangan untuk keluarga. Kepala tim itu menatap Harvey dengan tatapan menghina. Apa yang kau tahu? Apa kau tahu berapa banyak pintu yang harus aku lewati untuk mengenal ayah baptisku? Menurutmu siapa ayah baptisku? Bahkan bos-bos bisnis di Niumhi memberikan rasa hormat yang tinggi terhadapnya. Sampah tidak berharga sepertimu tahu apa memangnya? Kau bangkai. Aku tidak peduli jika kau benar pencuri atau CEO perusahaan. Kau benar-benar mati. Kepala tim itu tertawa dingin. Dia tidak peduli Harvey orang seperti apa. Dia bermaksud untuk tidak akan melewatkan ini dengan gampang. Kepala tim keamanan itu dulunya anak nakal di jalanan. Suatu hari, dia datang ke bank dan meminta biaya perlindungan. Disitulah dia bertemu dengan presiden bank. Presiden berpikir bahwa dia orang yang berbakat dan membujuknya. Catatan kriminalnya pun dibersihkan. Dia menghargai sikap presiden dan mencari berbagai cara untuk menyanjungnya. Di saat yang sama, status ayah baptisnya itu membuat dia menjadi sombong. Staf bank, termasuk kepala manajer, memperlakukan kepala tim ini dengan sopan. Dia menjadi orang yang semakin sombong dan angkuh. Dia ingin membunuh Harvey karena telah menghajarnya. Kau pencuri. Kau akan mati. Ini awalnya hanya masalah kecil, tapi kau yang membesar-besarkannya. Sambil menggertak giginya. Aku perintahkan kau segera minta maaf kepada kepala tim kami, atau kalau tidak kau akan mati. Senyum acuh tak acuh muncul di wajah Harvey. Kemudian Harvey berkata sedikit, kau beruntung karena aku tidak memukul wanita. Namun, aku sarankan kau jangan menguji kesabaranku. Jika tidak, takdirmu akan lebih buruk dari kematian. Terima kasih sudah mampir di FK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.